hadir dan angkat tangan. Melani Eka Pratiwi hadir. Ilau Cincin Mutiara hadir. Fahri Alfiansyah hadir. Natasha Putri Alfionita hadir. Lailatu Nisfi Alfida hadir. Hedi Syaputra hadir. Baik. Baiklah, sebagai pemanasan Ibu akan menunjukkan sebuah PowerPoint. Ya, ini ada beberapa isu mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menurut WHO merokok sebabkan jutaan kasus serangan jantung. Yang kedua, sebanyak 57% remaja terluka pakai narkoba. Yang ketiga, bayi dan anak-anak beresiko menjadi third hand smoker, ini bahayanya. Kemudian yang selanjutnya 3 warga Sleman tewas usai pesta miras oplosan. Dan yang terakhir, Barreskrim gagalkan peredaran gelap 121 kg ganja dan 238 kg sabu. Nah, apakah kalian pernah menjumpai berita-berita ini? Ya, pasti pernah semua ya. Terkadang isu-isu ini diberitakan di media massa seperti televisi, bahkan di media sosial seperti YouTube dan Instagram. Nah, dari isu-isu tadi, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif. Pasti sebelumnya sudah belajar ya, Bu ya. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan manfaat yang akan kalian dapatkan saat mempelajari materi tentang zat adiktif. Nah, setelah mempelajari materi zat adiktif, kalian akan mengetahui jenis-jenis zat adiktif yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghindarkan diri kita dari dampak penggunaan zat adiktif, terlebih penyalahgunaan zat adiktif. Sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membedakan 3 jenis zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan 3 jenis zat adiktif berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, mengemukakan 2 upaya pencegahan. Yang ketiga, menyebutkan 3 pengaruh masing-masing zat adiktif bagi tubuh. Dan yang terakhir, mengemukakan 2 upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Berikut Ibu tunjukkan beberapa gambar terkait materi pada hari ini. Coba kalian amati, setelah itu Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah menjumpai fenomena ini dalam kehidupan kalian? Ada yang pernah menjumpai fenomena ini? Saya pernah melihat semua orang di sekitar saya menggunakan rokok, terutama laki-laki. Saya juga pernah melihat. Ya, hampir semuanya pernah menjumpai fenomena ini ya, yaitu merokok. Nah, di Indonesia merokok itu sudah sangat umum karena rokok itu dengan mudah didapatkan, yang bisa dibeli di toko-toko atau supermarket. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok berisikan 2 siswa. Kelompok 1 yaitu Dani dengan Vida. Kelompok 2 Mutia dengan Natasha. Kelompok 3 yaitu Imel dengan Fahri. Kemudian silakan kalian berkumpul berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi. Itu pelajaran kita selanjutnya. Nah, sudah berkumpul sesuai kelompoknya ya. Selanjutnya akan Ibu berikan LKPD ke masing-masing kelompok.
Halaman kedua yang terdapat gambar ilustrasi seperti tadi. Nah, kalian buka halaman yang ada gambar ini. Di situ terdapat gambar yang ada pada PowerPoint ini ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian membuat rumusan masalah. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Saya Ya, silakan. menurut kelompok kami, rumusan masalahnya adalah apakah rokok berbahaya bagi tubuh? Ya, bagus sekali ya Natasha. Nah, silakan yang lain, apakah ada yang ingin mengemukakan rumusan masalahnya? Kelompok saya menurut Ya, silakan. kelompok kami, rumusan masalahnya adalah apa pengaruh rokok pada tubuh? Ya, Pak, sangat bagus sekali. Sekarang kelompok terakhir. Silakan. Iya, sudah Bu. Rumusan masalah yang kami buat yaitu bagaimana cara agar kita terhindar dari pengaruh rokok. Wah, sudah hebat kita semua ya dalam merumuskan masalah. Jadi kita sudah memiliki 3 rumusan masalah dari 3 kelompok. Rumusan masalah tersebut dapat kalian tulis di kolom yang telah Ibu sediakan di LKPD. Kemudian dari 3 rumusan masalah tersebut, Ibu pilih rumusan masalah yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu apa pengaruh rokok bagi tubuh, dan yang kedua bagaimana cara agar kita terhindar dari pengaruh rokok. Oke anak-anak. Ya, nah sekarang coba kalian buat hipotesis atau dugaan sementara atas rumusan masalah yang telah kita tentukan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, hipotesis adalah rokok yang berbahaya bagi tubuh. Rokok yang mengandung zat aditif berupa nikotin dapat membahayakan radangan paru-paru hingga memicu kanker. Kemudian dapat menyebabkan kematian. Ya, bagus sekali Bel. Itu ya anak-anak untuk hipotesisnya. Bisa kalian catat di LKPD masing-masing. Sekarang kalian lakukan penyelidikan dengan kelompok masing-masing, baca dan pahami semua berita dan jawablah semua pertanyaan yang tersedia pada LKPD. Apakah siap anak-anak? Siap, Bu. Baiklah, Ibu beri waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD dimulai dari sekarang. Apabila ada pertanyaan atau kesulitan, bisa langsung meminta bantuan Ibu ya. Baik, Bu. Baiklah, waktu pengerjaan LKPD sudah habis ya anak-anak. Apakah semuanya sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ada pada LKPD? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya pada LKPD. Kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok saya, Bu. Ya, silakan Beni. Hasil pengelompokan berbagai zat berdasarkan jenis zat aktif. Ganja merupakan narkotika, opium merupakan narkotika, heroin merupakan narkotika, teh merupakan zat aktif bukan narkotika, psikotropika, kopi merupakan zat aktif bukan narkotika, alkohol merupakan zat aktif bukan narkotika, sabu merupakan psikotropika, dan rokok merupakan narkotika. Ya, bagus sekali. Nah, untuk kelompok lain, bagaimana jawabannya? Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda?
bukan narkotika dan psikotropika. Tetapi menurut kelompok kami, alkohol merupakan termasuk tergolong zat adiktif. Tetapi menurut kami, alkohol termasuk narkotika. Itu saja. Ya, tepat sekali ya. Tadi memang ada jawaban yang kurang tepat dari kelompok Denny dan sudah dibenarkan oleh kelompok Natasha, yaitu bahwa alkohol termasuk zat adiktif, bukan narkotika dan psikotropika, karena tidak menimbulkan efek yang sangat fatal dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu tapai. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok lainnya yang telah presentasi untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang belum presentasi. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Fahri, mengapa beberapa jenis zat adiktif tadi dapat dikelompokkan sebagai golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya? Ya, silakan jawab, Fahri. Zat-zat di atas dikelompokkan ke dalam narkotika apabila dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya nyeri, dan menimbulkan kecanduan. Sedangkan zat-zat yang dikelompokkan ke dalam golongan psikotropika karena zat tersebut bersifat psikoaktif, yaitu berpengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku penggunanya. Teh dan kopi dikelompokkan ke dalam zat adiktif, bukan psikotropika dan narkotika, karena tidak mempengaruhi susunan saraf pusat, tetapi teh dan kopi dapat menyebabkan kecanduan. Ya, benar sekali. Apakah jawab pertanyaannya sudah terjawab, Fidan? Sudah terjawab, Bu. Ya, kalau begitu Ibu minta Mutia untuk membacakan kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan kegiatan penyelidikan dengan LKPD ini. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan menyampaikan kesimpulan bahwa zat adiktif dapat dikelompokkan ke dalam zat adiktif narkotika, zat adiktif psikotropika, dan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika memiliki dampak negatif pada kesehatan tubuh dan mental. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dicegah dengan adanya peran dari orang tua, peran masyarakat atau lingkungan sekitar, dan pelajaran. Ya, bagus sekali ya Mutia. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pada hari ini. Kalian dengarkan baik-baik dan simak ya. Nah, zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau yaitu ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, zat adiktif ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang terakhir zat psikoaktif lainnya. Nah, narkotika merupakan zat yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter karena dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dikenakan menjadi 3 golongan berdasarkan tingkat ketergantungannya. Nah, golongan pertama dengan potensi ketergantungan sangat
hampir sama dengan narkotika golongan 3, yaitu dengan contoh aminopartikel. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan 4 dengan potensi ketergantungan ringan, berfungsi sebagai pengobatan dan terapi, contohnya vertikal. Kemudian yang terakhir yaitu zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, zat psikoaktif lainnya ini ada 3 jenis. Yang pertama nikotin. Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang dihasilkan secara alami pada berbagai jenis tumbuhan. Contohnya yaitu tembakau. Nah, dampaknya yaitu dapat mengakibatkan mabuk, pusing, pucat, keringat dingin, memperlambat kerja jantung, paru-paru, dan efek ketergantungan. Contohnya rokok. Dalam rokok kan ada itu tembakau. Kemudian jenis yang kedua yaitu kafein, yaitu zat yang cepat diserap khusus dan bisa memberikan stimulasi pada saraf pusat otak. Nah, dampaknya yaitu menjadi bersemangat dan tidak mengantuk. Contohnya yaitu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu kopi dan teh. Kemudian jenis yang terakhir yaitu alkohol, yaitu zat yang dihasilkan melalui fermentasi berbagai jenis bahan yang mengandung gula, dan dampaknya yaitu memabukkan, mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat merusak organ tubuh. Contohnya yaitu tapa yang difermentasi terlalu lama akan menghasilkan alkohol, dan juga contoh lainnya yaitu minuman keras. Nah, karena zat-zat adiktif tadi itu berbahaya bagi kesehatan, maka harus dilakukan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama dari lingkungan keluarga, yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, kemudian membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, terutama orang tua. Kemudian lingkungan sekolah, yang pertama fokus belajar dan menjaga pergaulan di sekolah, dan selanjutnya sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kerugiannya. Kemudian yang terakhir pada lingkungan masyarakat, yaitu harus memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Jadi apabila ada orang yang menawarkan sesuatu yang kalian tidak kenal dan asing, itu jangan dicoba-coba. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman. Nah, itu dia materi pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apakah paham semua? Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari banyak sekali hal mengenai zat adiktif. Nah, sekarang Ibu akan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila kalian mengkonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin mengkonsumsinya secara terus-menerus. Zat adiktif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif psikoaktif lainnya. Nah, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu berdasarkan tingkat ketergantungan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Kemudian psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan tingkat ketergantungannya. Dan yang terakhir ada zat psikoaktif lainnya, contohnya kafein, alkohol, dan nikotin. Nah, dari zat-zat tersebut karena berbahaya, dilakukan upaya pencegahan diri dari bahaya-bahaya zat adiktif.
membuat poster mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, dan buatlah semenarik mungkin, sekreatif mungkin dengan memanfaatkan internet sebagai referensi. Nah, tugas-tugas tersebut bisa mulai kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Sekarang Ibu ingin kalian memberikan refleksi berupa kesan atau pesan berdasarkan pembelajaran hari ini agar Ibu dapat memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Ya, yang lain? Menurut saya, pelajaran hari ini menyenangkan dan saya dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas refleksinya ya anak-anak. Semoga pembelajaran selanjutnya tetap menyenangkan dan lebih baik lagi. Sekarang Ibu akan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi pada bab sistem peredaran darah manusia. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu melalui buku atau internet dan sumber-sumber lainnya selama beberapa waktu sebelum pembelajaran selanjutnya dimulai. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Ya, Ibu. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup dengan salam, silakan ketua kelas dapat memimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa